Kalau besok Hasto kalah pra-peradilan lawan KPK, aku akan ngesot sampai planet Mars. Oke. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel reaksi Mas DU. Di video kali ini Mas DU mau membahas tentang politik ya, dimana ini ramai sekali ya. Sidang pra peradilan Hasto Kristianto yang mana beliau adalah Sekjen PDIP itu keputusannya kalah ya. Jadi hakim menilai pra peradilan ini ya kurang gimana ya, kurang berdasar seperti itu ya. Jadi intinya Pak Hasto tetap tersangka dan status tersangkanya itu sah ya di mata hukum. Dan kapan nih ditangkapnya ya. Tapi kita bukan mau bahas itu, kita mau bahas ya tentang seseorang yang mungkin fanatik juga ya, pendukungnya ini ya, pendukung nggak tahu pendukung partai apa pendukungnya Pak Hasto, kita nggak tahu ya, yang memprediksikan ini nggak bakalan ya, sebelum ada sidang putusan tersebut, beliau memprediksikan bahwa nggak mungkin Hasto kalah ya di pra peradilan tersebut ya. Dan kalau sampai Hasto kalah, beliau akan ngesot bahkan sampai planet Mars katanya. Ya, sampai planet Mars, sampai mana ya tadi? Oke lah ya, selengkapnya kita lihat aja ya, kita nonton bareng ya di TikTok guys ya. Ini ya, ikuti terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian pendatang baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Yuk kita nonton bareng-bareng. Let's go ya, ini ya. Nah, seperti biasa ya, kakek peci merah ini ya. Kita panggil kakek, abang, apa ya terserah kalian lah ya. Yang penting si peci merah ini ya. Beliau membuat pernyataan yang kontroversial ya. Beliau membuat prediksi-prediksi yang begitu yakin ya bahwa itu pasti benar, tapi ya kalian tahu sendiri lah ya. Yuk kita nonton mulai dari yang ini dulu ya. Peristiwanya adalah ditersangkakannya Hasto oleh KPK terkait dugaan suap dan menghalang-halangi penyidikan. Saya kasih tahu, besok hasilnya adalah menang Hasto. Ini sebelum Catat sebelum kata-kata saya. putusan. Ngesot sampai mana? Ya, yang penting saya kasih tahu kenapa menang Hasto. Wes, ini Jadi kita para dengerin ya netizen teorinya. rakyat Indonesia, ya logikanya begini. Dalam kasus Hasto vs KPK ini bukan murni kasus hukum. Ya. Ini adalah kasus politisasi hukum. Politik hukum. Ya, kalau kasus hukum landasannya jelas bahwa bukti, fakta, alat bukti yang sah. Lalu berjalanlah penyidikan, penyelidikan, dan persidangan. Nah, ya. Kalau politik hukum atau politisasi hukum, landasannya adalah pertimbangan-pertimbangan. Ya, kalau ini kena, merembet kemana? Kalau ini masuk, siapa yang akan masuk juga? Ya, begitu pertimbangannya. Ya, oke. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu, Hasto akan menang dalam pra peradilan. Oh, begitu ya. Otomatis status tersangka Hasto oleh KPK dibatalkan. Wis, mantap. Kasus berhenti, stop, lampu merah. Nah, begitu yakin ya. guys ya. Karena pertimbangannya banyak. Ya, Hasto ditersangkakan, diproses. Ya, nanti dia menggigit. Siapa yang digigit? Ya pasti bukan Unyil, bukan Bahlil, bukan
yang lain-lain ya, kecil itu. Nah kalau dia gigit mantan presiden, ya nggak usah sebut nama lah, ya nggak enak. Jokowi lah yang dimaksud Ya ya. kalau dia gigit Jokowi, Kan nyebut lalu katanya nggak boleh sebut gigit nama. lagi. Gigit menggigit, kena semua. Nah begitu pertimbangannya. Ya demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, demi kedamaian rakyat, ya atas nama itu semua maka diputuskan kasus batal. Nah, berhenti tuh. Begitu yakin ya. Lalu kemudian pertanyaannya, Pertiwi ini bagaimana dengan Harun Masiku? Nah, gampang. Gimana tuh? Ya, akan dikeluarkan statement, ya tangkap aja kalau bisa. Masa KPK ini lembaga tertinggi bidang hukum korupsi, ya tidak mampu menangkap seorang Harun Masiku. Begitu ya. Kita mengutip kata-kata Raja Jawa, nggak usah sebut nama, ya. Waktu itu Jokowi mengatakan akan banyak drakor, drama Korea. Ya, catat ya, lihat nanti besok hasilnya. Kita tunggu sama-sama. Ya, Menurut dicatat kalian, ya, dicatat. menang KPK? Nah, coba komentar yang benar. Ya, kasih argumen-argumen yang masuk akal. Ya, setarakan IQ-mu dengan IQ-ku. Waduh. Ya, ketinggalan. Ampun, Mbak, ampun. Peci merah, sang Pancasila, IQ tinggi. Mantap. merdeka. Ya guys, jadi video ini dibuat sebelum ada putusan ya. Jadi beliau begitu percaya diri ya. Ya seperti sebelum-sebelumnya ya. Ya kayaknya ada ya yang beliau prediksi itu benar. Cuman banyak salahnya sih ya. Kayak dulu prediksi Indonesia kalah lawan Arab Saudi, malah Indonesia menang. Malah dihujat Indonesia ya. Kali ini salah lagi. Aduh. Dan ya ini masih belum bilang ya esoknya sampai mana ya. Nanti ya ditunggu ya. Ada beliau nggak bikin satu konten ini aja ya ternyata ya. Karena saking pedenya ya. Salam Pancasila. Kalau besok KPK bisa menang melawan Hasto di sidang pra peradilan, saya akan ngesot. Sampai mana nih? Sampai sana. Loh, sampai sana? Sini. Situ. Paham? Catat. Gak jelas. Gak jelas nih ya. Peci merah, IQ tinggi, sang selalu ya. IQ tinggi ya. Ya, ini masih belum jelas ya. Coba kita tunggu. Salam Pancasila. Sidang putusan pra peradilan Hasto vs KPK akan diumumkan besok. Hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya. Mari kita tonton. Yang menarik adalah ayo kita tebak-tebakan. Ya. Menang mana hasil sidang putusan pra peradilan tersebut? Ya. Kalau menurut saya menang Hasto. Ya. Karena banyak lagi panjang nanti penjelasannya. Ya. Jadi besok itu hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan mengumumkan bahwa gugatan pra peradilan Hasto Kristianto vs KPK akan dikabulkan. Artinya Hasto menang. Ya, KPK mau nggak mau harus membatalkan status tersangkanya Hasto. Karena sidang pra peradilan itu putusannya tidak bisa dibanding atau dikasasi atau di apa-apain. Ya. Putusannya mengikat. Tidak bisa diganggu gugat. Ya. Menarik kan? Besok jangan lupa kita lihat sambil
deg-degsir. Ya. Kalau sidang besok memutuskan bahwa pra peradilan Hasto ditolak, maka menang KPK. Artinya KPK bisa melanjutkan memproses kasus Hasto, yang mana ini adalah kasus suap Harun Masiku. Ya. Oke. Mari kita lihat sama-sama. Kita adu IQ. Push. Peci merah, IQ tinggi, sang Pancasila. Merdeka. Ya, yang menarik ini selalu ya digaung-gaungkan ya. IQ tinggi ya. Salam Pancasila. Salam Pancasilanya itu bagus guys ya. Jadi ya konotasinya sangat positif ya. Kalau IQ tinggi itu konotasinya ya positif ya, percaya diri ya. Tapi di satu sisi antara percaya diri apa kepedean itu ini ya beda-beda tipis ya. Aduh. Oke, lanjut nih. Kita tunggu nih ngesotnya sampai mana nih. Belum jelas nih. Hasto menang pra peradilan. KPK kalah. Wah, Status ini tersangka dibatalkan. mau Hasto ceramah aman, lagi nih dia nih. rakyat bingung. Salam Pancasila. Sidang putusan pra peradilan Hasto vs KPK akan diumumkan besok, hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya. Mari kita tonton. Yang menarik adalah ayo kita tebak-tebakan. Ya. Oh sama ya? Menang mana hasil sidang putusan pra peradilan tersebut? Ya. Kalau menurut saya menang Hasto. Ya. Karena banyak lagi panjang nanti penjelasannya. Ini videonya beda. Jadi konten yang berbeda tapi isinya sama guys ya. Kita next saja ya. Supaya ini hemat waktu. Nah ini. Salam Pancasila. Kalau besok Hasto kalah pra peradilan lawan KPK, aku akan ngesot sampai planet Mars. Nah, ini ya, catat ya. Oke. Kita lihat dan buktikan. Catat guys. Merdeka. Nah, di video kali ini jelas ya. Jadi ini pun di judulnya jelas. Kalian bisa ikuti akunnya Peci Merah Sang Pancasila itu ya. Jadi video-video kita kalau nonton di TikTok kita tampilkan sengaja ya sumber akunnya itu ya, supaya barangkali kalian pengen lihat sendiri ya di TikTok ya. Itu ada tulisannya tuh. Captionnya gede tuh. Hasto kalah pra peradilan ngesot sampai planet Mars ya. Maksudnya beliau yang ngesot ya. Ngesot ya, ini di judulnya juga ngesot kalau Hasto kalah pra peradilan. Intinya KPK pasti kalah lah seperti itu ya. Dan hari ini sudah lewat dan ternyata buktinya Hasto kalah ya. Pak Hasto kalah. KPK yang menang. Kira-kira ini kalian coba mampir ya di akun TikToknya ya. Itu udah banyak ya ditagih sama itu netizen ya. Mana janji gimana tuh cara merealisasikannya ngesot sampai Mars. Dulu aja katanya kan ngesot sampai Madura ya, yang Indonesia kalah itu. Ada sih di videonya itu ngesot gitu ya. Cuman nggak tahu ya sebenarnya itu real apa bohongan, nggak tahu ya. Real apa Madrid. Beneran apa borongan ya nggak tahu ya. Lanjut. Gimana nih pendapat netizen? Aduh, Pak Hasto. Aduh. Ibu kemana, Pak? Ibu kemana, Pak Hasto? Padahal kemarin Pak Hasto tepuk tangannya udah paling kenceng tuh waktu ibu mau pasang badan. Kemana ibu, Pak? Maaf ya, Pak. Kayaknya saya feeling nih kali ini Bapak bakal masuk. Yeah. Bapak nggak sekebal kemarin saat berkuasa. Sabar ya Pak Hasto. Jaga kesehatan. Jangan telat makan. Pak, videonya yang akan menggegerkan jagat raya ini mana, Pak? Nah ini
Udah lama nih nungguin kagak keluar-keluar. Keluarin apa Pak? Biar heboh nih Jagat Raya ini. Ditunggu Pak Hasto. Mantap betul. Sabar ya Pak Hasto. Buruan cari ibu Pak. Aduh. Ya, ini dari akun Doisme Pacelele ya. Memang sudah ditunggu-tunggu ya dari awal, barangkali kalian yang belum mengikuti. Jadi pada saat pertama kali dijadikan tersangka itu Hasto bilang punya dokumen-dokumen penting ya, bukti-bukti penting. Bahkan sama Bu Koni itu sampai dilarikan ke Rusia ya, sampai dinotariskan ya. Katanya ada video-video skandal korupsi besar di Indonesia juga yang akan menggegerkan dunia jagat maya ya gitu ya. Ya kalau kita sih sebagai pengamat ya senang-senang aja ya. Kita mau lihat gegernya kayak apa. Ya, jadi cuman sayangnya sampai hari ini belum ada tanda-tanda ke arah situ ya. Bahkan ini udah lewat ini kan waktu itu akhir Desember kalau nggak salah ya. Sekarang udah Februari guys ya, udah sebulan lebih. Satu video aja belum ada ya. Ini dari channel akun Pecel Lele ini juga sebelumnya udah bahas tentang itu ya, kita lihat ya. Bahas tentang video-video itu, mana videonya. Guntur Romli kalau nggak salah yang dulu Kalian nyampaikan. udah tahu belum? Kalau politisi PDI Perjuangan Guntur Romli mengatakan bahwa Bapak Hasto Kristianto sudah membuat puluhan video yang akan mengungkap para koruptor di negara ini. Ini. Mas Hasto sudah membuat puluhan video. Itu adalah yang tadi disampaikan, itu yang pertama, akan ada lanjutan puluhan video yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi. Dan ini video-video nanti itu kalau diliris akan menggemparkan, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik, dan luar biasa karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya nanti sungguh mencengangkan. Dan saya sudah menonton beberapa video tersebut dengan bukti-bukti yang sudah ada. Sumpah, jujur Li, gua nggak sabar menanti rilisnya puluhan video Bapak Hasto itu. Sumpah, ini video katanya akan menggegerkan jagat raya ini. Gua kagak sabar menunggu gebrakannya Bapak Hasto Kristianto, iya kan? Pokoknya siapapun nanti yang diungkap, yang terbukti melakukan korupsi di negara kita yang tercinta ini harus dihukum. Sepakat nggak? Sepakat videonya ya. Pak Hasto kalau premium harus bayar, harus langganan. Gua mau banget. Bayar gitu ya. Pak Hasto, buruan kami nggak sabar. Kalian udah tahu belum? Ya, ini konten sudah sejak bulan tanggal 27 Desember nih. 27 Desember 2024 ya. Sampai hari ini udah sebulan, hampir 2 bulan. Belum ada kabar ya. Nih, nagih lagi nih. Udah 3 hari nungguin 31 Desember. Pak Hasto yang katanya akan menggegerkan jagat raya ini, tapi nggak kunjung rilis. Boro-boro puluhan video, satu aja kagak ada yang tayang. Itu Pak Guntur Romlinya malah sibuk keliling-keliling TV. Padahal ya kalau misalkan itu rilis puluhan video itu kan bisa nonton series Hasto buat tahun baruan nih kan. Mumpung besok libur jadi bisa begadang. Ya. Besok udah 2025. Agak ada satupun yang rilis videonya. Ya, ini ya. Jadi sebenarnya video-video itu ada atau enggak ya? Kalau ada kan kita ya udah buruan lah keluarin, ngapain disimpan-simpan ya kan? Kalau emang tahu ada korupsi ngapain disimpan-simpan, ngapain harus nunggu tersangkakan dulu baru. Ya tapi ya nggak tahu ya. Kalau ada beneran kan ya nggak apa-apa, bagus ya. Kita jadi punya banyak tontonan nih. Oke lah, lanjut aja. Ini parah nih. Dari James Wheeler. Guys, selama ini kita terlalu sibuk dengan aksi vandalisme, coretan-coretan di tembok itu, sehingga kita lupa perkembangan kasus Pak Hasto yang terbaru. Tenang. Kalian tahu pra peradilan Pak Hasto itu tidak diterima alias ditolak. Itu artinya penetapan Pak Hasto sebagai tersangka oleh KPK tetap sah. Nah loh. Kalau saya mendengar berita ini antara sedih dan gembira ya. Sedihnya apa nih? Gembiranya apa? Sedihnya jikalau seandainya penolakan pra peradilan Pak Hasto ini
oleh hakim PT UN itu dikait-kaitkan dengan Pak Mulyono. Itu sedihnya. Tenang. Karena kan emang nggak ada sangkut pautnya lagi ya. Benar nggak sih? Secara Pak Mulyono kan sekarang udah nggak berkuasa. Terus dia mengajukan pra peradilan itu di saat Pak Mulyono udah purna tugas begitu. Jadi emang nggak ada sangkut pautnya lagi. Gembiranya, status tersangka oleh KPK ke Pak Hasto itu masih tetap sah kan begitu. Ikut gembira ya dia. Berarti hakimnya top. Tidak gampang diintervensi gitu kan. Jadi benar, tidak semua hakim yang tidak punya integritas itu. Contohnya hakim ini keren. Ditolak mentah-mentah pra peradilan Pak Hasto. Jadi sekali lagi gembiranya itu ya karena hakim-hakim kita ini masih tetap bisa dipercaya gitu. Tapi jangan sampai ya, saya tuh sedih banget ya, jangan sampai nanti dikait-kaitkan lagi dengan Pak Mulyono. Kasihan gitu, karena beliau tuh pengen istirahat. Jangan ada lagi narasi, oh ini salah, ini pasti Pak Mulyono gitu kan. Jangan sampai, mohon. A few moments later. Ini parah nih. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Bisa aja. Kami tidak menyangka. Semoga diberikan keadilan. Jadi intinya drama ini akan masih tetap berlanjut, nggak tahu sampai kapan. Karena dengar-dengar kuasa hukumnya masih akan mengajukan lagi gitu, nggak tahu kemana. Intinya kita tunggu aja ya, kita tunggu aja perkembangannya, jangan sampai lengah. Oke. Kita tunggu aja ya. Ah ini. Salam Pancasila. Akhirnya Hasto kalah pra peradilan. Iya, kita lihat, kita dengerin aja, kita apa dengerin. yang akan terjadi? Jangan kalian pikir sesederhana itu. Oh yes. Oh, akhirnya Hasto dihukum, bla bla bla, lalu selesai. Kita dengerin ngelesnya guys ya. Lalu apa yang akan terjadi? Justru saya melihat ini awal dari pertarungan yang akan merepotkan. Oh yes, Merepotkan apalagi Presiden nih. Prabowo, juga merepotkan kita semua. Ini penjelasan secara sederhana. Oh yes. Ya. Sidang pra peradilan kasus Hasto ini sangat menentukan apa yang akan terjadi setelahnya. Ini berkaitan dengan perseteruan, pertarungan dan perselisihan antara presiden kelima dan mantan presiden ketujuh, yaitu Jokowi dan Megawati. Masalahnya kan kalian semua sudah paham kan? Ya, pemecatan Jokowi oleh PDIP. Ini gambaran apa yang terjadi dari hasil sidang putusan pra peradilan Hasto. Ya, jadi gambarannya adalah jika Hasto menang bagaimana? Jika seperti apa? Pertama, jika Hasto menang pra peradilan, maka kasus ini selesai, tamat. Artinya kasus berhenti. Karena Hasto tidak akan diproses lebih lanjut oleh KPK. Status tersangkanya batal. Kan udah kalah Pak. Artinya ancaman Hasto untuk membeberkan dan membuka di depan umum tentang pejabat tinggi negara yang terlibat pidana korupsi tidak akan pernah terjadi. Ya. Kenapa? Dan pasti akan mengganjal di hati para pemerhati, pengamat, dan seluruh rakyat Indonesia. Iya dong. Tapi Harus dibuka dong. masalah ini jadi adem, selesai kalau Hasto menang pra peradilan gitu. Nah, kemungkinan kedua, jika Hasto kalah, dan ini yang terjadi kan, ya mau nggak mau, suka nggak suka, Hasto akan diproses selanjutnya oleh KPK. Ya, maka Hasto dituntut untuk membeberkan dan mengumumkan kepada publik seperti janjinya, ancamannya. Siapa saja pejabat tinggi negara yang terlibat
Sorry ya, saya putus sebentar. Kenapa harus seolah dituntut ya? Kita nggak nuntut apa-apa kan, dia udah ngomong gitu ya kan, ada apa namanya, kita sebagai masyarakat sih apa yang kita ucapkan, katanya ada bukti-bukti video ada yang menggegerkan, itu sebenarnya nggak harus nunggu dia tersangka apa enggak, pra peradilan menang apa enggak ya. Kalau kayak gini kan makin kelihatan bobroknya. Kalau misalnya dia menang pra peradilan lalu semua itu nggak dibuka, nah itu ya tetap ini nggak beres ya nggak. Ya masa kita udah tahu ada korupsi misalnya kan, ada punya buktinya kan semua, gara-gara kita nggak jadi ditersangkakan atau kita menang pra peradilan nggak jadi dibuka lah gitu ya. Ini namanya transaksional guys ya. Ya buka lah, mau menang mau kalah pra peradilan buka aja ya. Ya ngapain disimpan ya. Terlibat kejahatan korupsi. Nah, karena hasilnya Hasto kalah, maka kasus Hasto tersangka KPK ini akan dilanjutkan begitu ya. Terus? Dan ini akan tambah seru, bukan soal kasusnya Hasto saja, tapi soal dibongkarnya dibongkar pejabat-pejabat tinggi negara yang bukti-buktinya ada di Hasto, gitu ya. Sebagai gambaran bahwa siapa para pejabat tinggi negara yang dimaksud Hasto, tentu kita tidak perlu berpikir muter-muter. Mereka semua adalah para pejabat tinggi negara era pemerintahan Jokowi. ya. Bahkan bisa jadi Jokowi sendiri juga akan ikut dibongkar kejahatannya. Bisa jadi ya. Seru kan? Bisa jadi. Justru sebenarnya saya melihat ada beberapa poin penting ya dari terjadinya kekalahan Hasto di pra peradilan ini. Apa itu poinnya? Satu, bahwa Jokowi tidak lagi mampu untuk cawe-cawe. Ya, artinya Jokowi kekuasaannya mulai tidak absolut lagi. Karena kalau Jokowi masih bisa cawe-cawe, maka dia akan perintahkan pengadilan untuk memenangkan Hasto. Kenapa? Masa sih? Agar Hasto tidak jadi membongkar kasus-kasus pejabat tinggi negara yang korupsi, seperti yang sudah diancamkannya. Ya. Nah, poin kedua, ada kekuatan besar yang menghendaki kasus ini berjalan secara terang benderang, transparan, dan berkeadilan, dengan tujuan agar para pejabat tinggi negara tersebut ikut diadili. Ya. Poin 2 ini patut diberi tanda kutip, kalian ingat-ingat. Ya. Dan menurut saya kekuatan itu pastilah sekelas presiden. Ya ibaratnya Presiden Prabowo lah. Ibaratnya. Karena sekarang ini dia yang berkuasa. Ya itu bukan ibaratnya. Jadi, Pak. Presiden Prabowo ya, emang presidennya Prabowo. Koalisi Indonesia Maju bersepakat untuk apa? Untuk tetap mengawal kasus ini sampai Hasto diproses, kemudian Hasto membongkar semua pejabat tinggi negara yang dibuktikan sama dia korupsi. Tentunya kan bukan kabinet Prabowo, gitu pikirnya. Ya. Nah, sebetulnya agar apa sih seandainya Prabowo melakukan itu? Kita dengerin aja guys ya. Ya tentunya agar Prabowo terbebas dari kungkungan dan intervensi Jokowi melalui anaknya dan para menterinya. Jika Hasto punya bukti Jokowi ikut terlibat dalam tindak pidana korupsi, ya seperti yang disebutkan Hasto. Ya. Sampai sini paham nggak? Nah, paham dong, coba pelan-pelan kamu dengarkan lagi. Ya. Kalau nggak paham ya aku maklumi sih, IQ-mu pasti 30 ke bawah gitu ya. Nah, jadi ikuti terus penjelasan peci merah IQ tinggi sang Pancasila. Itu yang akan terjadi. Kita tunggu babak selanjutnya. Merdeka. Merdeka, merdeka.
Ya, seperti pesannya Bapak PJ Merah tadi ya. Kalian kalau kurang paham, kalian bisa ini ya, ulangi lagi ya nonton videonya ya. Kalian bisa geser-geser ke belakang dikit, ulang-ulangi ya. Atau kalau tapi ya kalau kalian yang pengen muntah juga jangan ya. Jangan diulangi ya, nanti tambah mual nanti ya, dengerin muter-muter aja ya. Jadi pada intinya kalau soal apa namanya katanya punya bukti dan segala macam, ya udah kelarin lah. Kalau memang ada ya, kalau memang ada. Kalau memang nggak ada, jangan mengada-ada juga ya, jangan bikin gosip nggak jelas ya. Tapi kalau memang ada, ya tambah senang kita ya nggak. Kita makin ada ini nih, makin ada tontonan menarik lagi nih ya kan. Kalau memang ada ini, mudah-mudahan ada beneran kalau saya berharap ya. Nanti ini ya tak bikin konten ya. Pastinya kan seru guys ya. Barangkali ini siapa terlibat ya, pejabat tinggi negara ya enggak. Apalagi kalau mantan presiden gitu katanya kan. Wah, ini cocok nih. Pasti rame kontennya guys ya. Tapi kan masalahnya ada apa enggak? Takutnya ini kan Mas Dewo netral-netral aja guys ya. Ntar takutnya cuman gedabrus ya. Waduh. Aduh, susah ya kalau cuman gedabrus aja ya, kayak Bapak PJ Merah ini ya. Tadi muter-muter juga nggak ada ngomongin itu ya. Semoga diberikan keadilan. Ini Atas praktek ikonik sekali ya. yang tidak benar. Kami semua menangis. Ya kalian bisa ikuti guys ya, Para kiai menangis. sambil baca ya. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Ya 2 kali ya, sudah 2 kali. Oke. Ya. View. Pada intinya ya, PJ Merah setelah tahu hasilnya setelah tahu hasilnya itu kalah, Asto. Jadi tidak ada klarifikasi sebenarnya. Tadi bukan klarifikasi ya kalau menurut Mas DU ya. Tadi itu cuman ya ngomong ngeles ya, lebih ngeles ya, muter-muter kayak gimana lah ya. Jadi setelah tahu kalah, dia kan nggak mungkin nggak konten lagi ya. Sama kayak dulu tuh waktu prediksi timnas kalah lawan Saudi Arabia ya. Jadi tadi bikin konten lagi tuh muter-muter jatuhnya ya. Nggak ada ngomongin yang kemarin saya janji ngesot sampai planet Mars. Ini saya klarifikasi ya, contoh kayak gitu ya. Nanti saya akan gimana, atau kalian salah paham, sebenarnya saya maksudnya gini. Tadi nggak ada dibahas sama sekali guys ya. Dan Mas DU scroll ya di akunnya pun masih belum ada klarifikasi beliau ya. Apakah beneran mau jadi astronot atau gimana ya? Nanti ngesot di dalam itu ya, di dalam apa namanya itu, pesawat luar angkasa ya. Oke guys, sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Video berikutnya kita ada bahasan menarik ya. Tadi Mas Dewo udah simpan video ya. Itu ada video tentang di dunia pendidikan guys ya. Kalau kapan hari itu ramai tentang ini ya, siswa-siswa yang gagal ikut SNBP ya. Itu sekarang ada lagi nih, yaitu tentang dana PIP yang diduga disalahgunakan atau diselewengkan ya. Dan yang paling rame itu di Karawang ada perlawanan ya dari PGRI yang melawan salah satu konten kreator yang biasa membongkar hal tersebut ya. Ini seru banget ya, antara Bro Ron melawan PGRI Karawang. Tunggu di video kita berikutnya. Aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua supaya kalian nggak ketinggalan guys ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.